Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu, ya kita belajar bersama, berbagi. Tema kita pada sesi ini adalah kerangka kurikulum. Sudah tampil ibu? Ini ada ya. Ya, jadi ketika kita berbicara kerangka kurikulum, kita akan membicarakan 5 hal. Pertama adalah pendahuluan secara filosofis, yang kedua kerangka dasar kurikulumnya, yang ketiga profil pelajar Pancasila, yang keempat struktur kurikulum, yang kelima adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Tentu di pertemuan sesi ini tidak dibicarakan semua, tapi yang penting kita sudah tahu kata kuncinya berkaitan dengan kerangka kurikulum sekolah penggerak. Kita mulai. Jadi pada pertemuan ini ibu-ibu ada pertanyaan, apa yang harus kita harapkan dalam pelatihan dan kerangka modul kurikulum ini? Ya, kita sudah jawab. Peserta dapat menggunakan materi yang dipelajari untuk memahami dasar kurikulum sekolah penggerak serta peran dan fungsi pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada siswa. Jadi, ibu-ibu dan bapak peserta bahwa ya, seperti yang kita pahami bahwa konsep kurikulum yang kita tampilkan itu adalah berpusat pada siswa atau murid. Jadi apapun yang terjadi, maka kembalinya adalah kepada murid. Oke, kita lanjut. Ini sebagai pendahuluan. Jadi capaian yang akan kita dapatkan ketika mempelajari kurikulum atau kerangka kurikulum itu ada 4. Kerangka dasar kurikulumnya, profil pelajar Pancasilanya, terus struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran. Dari sini ada pertanyaan Ibu? Silakan Ibu, kalau ada pertanyaan. Oh ya, ya berarti kita jelaskan sedikit aja Bu ya, nggak usah banyak-banyak. Ya, kerangka dasar karena kurikulum ini adalah kurikulum baru, maka kita juga harus memahami filosofisnya dulu. Nah, kemudian capaian apa yang nanti muara dari kurikulum itu, baru konten struktur kurikulumnya, baru bagaimana pelaksanaannya di lapangan kan itu sebetulnya. Kalau kita kan nanti juga akan membahas menjumpai itu. Nah, kerangka dasar kurikulumnya, ya, ini ada kata-kata yang biru. Jadi salah satu berkaitan dengan kurikulum itu, ini yang terpenting sebenarnya. Salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Ya, jadi kurikulum ini nanti itu ada bagiannya satuan pendidikan, ada bagian yang dari pusat yang tidak boleh berubah kecuali dari si kebijakan pusat itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini kewenangannya. Nah, struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, termasuk capaian pembelajaran, ya. Kemudian prinsip pembelajaran, nah, yaitu prinsipnya loh ya, ini prinsip pembelajaran dan asesmennya adalah semuanya dari pusat, ya, pemahaman saya begitu. Nah, tetapi nanti pelaksanaannya, penyusunan kurikulumnya adalah satuan pendidikan dan pemangku kepentingan di satuan pendidikan dan sekitar satuan pendidikan. Oke, oke.
Kita lanjutkan ya. Jadi ada yang sifatnya given dari atas, ada yang tugasnya pelan. Ini ada gambar-gambarannya. Jadi kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional atau yang ada dalam standar nasional pendidikan. Ya. Jadi ada ini struktur kurikulum, capaian pembelajaran, fungsi pembelajaran. Ya. Jadi ini dari atas ini adalah tugas pusat. Kita itu orang bawah berarti di yang di bawah. Kira-kira begitu ya Bu ya. Oke. Nah, lanjut dengan kerangka struktur kurikulum. Ya, kerangka struktur kurikulum. Jadi kebijakan kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang telah dimulai sejak dulu kembali dikuatkan di sekolah penggerak dan SMK menjadi pusat keunggulan. Jadi kira-kira strukturnya mirip juga ya pada zaman dulu, hanya beberapa hal yang berbeda. Ada struktur minimum, yang otonomi, ada sederhana, ada yang gotong royong. Nah, di sini yang titik tekannya atau fokusnya ada pada penguatan literasi dan numerasi. Literasi itu artinya kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di dalam mata pelajaran. Contohnya yang ditampilkan di bawah ini ya, ini untuk SMK. Nah, struktur sekolah penggerak dari PAUD, SD, SMP, SMA. Nah, PAUD begini, SD perubahannya begini, dari 13 ke kurikulum penggerak. Ya. Arah perubahannya ada pada IPA dan IPS digabung menjadi IPAS. Ya. Pendekatan tematik atau pendekatan pengorganisasian pelajaran berbasis pada mata pelajaran tematik. Nah, ada perubahan. Untuk SMP, ini ya, kita lanjut biar cepat. Oke. Nah, SMP, apa perbedaannya? Ada pada informatika sebagai mata pelajaran wajib yang dulu pernah ada di kurikulum KTSP, berubah ditiadakan di kurikulum 2013, masuk lagi nanti di kurikulum penggerak. Ini struktur kurikulumnya, ya, SMA. Nah, itu yang penting itu. Ada pertanyaan Ibu? Nanti saya yang ceramah terus. Atau tidur ini? Kalau tidur berarti suara saya adalah merdu. Oke, itu saya pikir yang kurikulumnya, suara saya merdu kalau tidur ini. Nah, kembali lanjut ke profil pelajar Pancasila. Nah, ada gambaran 6 ini ya. Itu ada gambarnya. Kita teliti, cermati itu ada 6. Ada gambar apa ini? Ini gambar apa Bu ya? Ini kalau yang di atas ini kan gambar berjabat tangan. Ini gambar bumi. Ini gambar apa? Bersama-sama tangan. Ini gambar lampu nyala ya. Kalau ini gambar gerigi berubah. Kalau ini gambar apa Bu? Guru yang sedang mengajar apa ya? Ya, ini sebetulnya profil pelajar Pancasila yang dikehendaki oleh kurikulum yang terdiri dari simbol-simbol ini ya. Nanti anak-anak itu kita akan tahu kalau dengan bersimbol ini. Ini berarti artinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalal kalimah. Kalau gambarnya bumi berarti berkebinekaan global. Kalau gambarnya tangan sama-sama bermain itu berarti gotong royong. Kalau apa ini lampu menyala berarti berpikir kreatif. Kalau ada gerigi berarti bernalar kritis. Kalau ada orang yang sedang menulis